opening Mas. Oke guys, jadi sekarang tanggal 7 Januari 2024 kita di sini warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang tinggal satu atap bertiga di kamar 725. Nah jadi oh ya, first kita nggak ada kapelan. Iya, nggak ada nggak niatan ada kayak niatan, tiba-tiba langsung udah hitam. gini aja gitu. Betul. Jadi Nah, buka Mas. Jangan. Ya aku juga sekso banget. Anjay. Maksudnya Jadi kita buka. kayak bugil banget. Nah jadi Astagfirullahaladzim. kita nih sekarang hari terakhir bermalam bertiga, anjay. Sleeping last sleeping my finger. Oh, nanti bikin tiba-tiba sounded ya. Ya meskipun beberapa dari kita matanya udah bengkak, ya 3 hari nangis. Kita 3 Iya, hari hitam nangis kali nih. berturut-turut. Kita kau enak nge-vlog, kau udah makeup dari apa? Aku baru mandi jadi kayak butek banget ini. Gimana? Ini tuh katanya sembab banget. Anjir. Udahlah pakai kacamata. Ya terus. intinya jadi kita ini 3 manusia yang ikut program PMM 3 dan 3, anjay. 3. Nah terus besok tuh kita udah mau balik guys. Aku ke Udayana Bali, kamu kemana Mbak? Ke USU Medan. Ke Unja Jambi. Nah jadi karena kita mau pisah, sekarang kita buat video bertiga Iya. yang nggak tahu nanti bakalan kita tonton kapan lagi. Iya. Terus- Nggak tahu ditonton ke generasi berapa. Iya. Gak anaknya siapa luan ini. To my kids, anjay. Hi kids. This is your mom. This is your mommy kids. This is your auntie kids. Anjir lah kesana jadi. Aduh, ini nggak vlog apa ini jadinya. Terus Oke, jadi intinya gitu ya, kids dan para pemirsa yang nanti nonton. tolong kepada calon suamiku, nggak tahu aku tahun 2000 berapa nikah. Karena jujur aja guys, per tanggal 7 Januari 2024 ini kita bertiga jomblo. Orang gila. Gak tuh main. Gak ada. Busuk hati orang kan. Lalu juga putus. Per 7 Januari 2024. Ini jadi tagline. Busuk hati emang. Ntar closingnya kita 725 trio jomblo. Minta tolong. Jadi kami di sini udah nggak peduli ya dengan omongan-omongan di grup bising atau apa. Soalnya ini the last kami bersama. Jadi harus dipuasin. Oke, lanjut. Awas aja tuh tapi. Oke, kita lanjut karena durasi. Karena durasi juga nanti di take down sama TikTok kalau kelamaan. Terus Oke, jadi di sini kita mau Q&A kurang lebih tanggal berapa ya kita masuk? 28 Juli. Tanggal berapa kita masuk sini? 24 Agustus. Oh, Agustus. 26 apa? Ke sini kan, Oh, iya. 24 Masuk Agustus. kamar nih. Iya. 24 Agustus kita masuk kamar nih. 24 Agustus apa, Mbak? Oh, 24 Agustus 2023 2023 kita masuk ke kamar nih asrama Putri Uner Jalan Doktor Dokter Insinyur Soekarno, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Ya, jadi itu alamat kita yang sedang foto studio apa namanya, buat studio video ini ya, whatever Ya, lah, inilah. like that ya. Inilah Kita dia. ini, ha, Inilah ini. kamar. Kita nggak tahu ya 10-20 tahun lagi video ini ditonton, ini udah jadi apa? Kita nggak tahu. Nggak tahu muka masih seimut ini apa enggak. Gak imut-imutnya ini. Enggak, aku kan habis nangis. Jadi ya, for impression ya guys, per 7 Januari 2024 Natalia jomblo. Jadi kita tiga itu Busuk hati. Jomblo. Lanjut. Oke, lanjut guys. openingnya aja udah sampai 4 menit cuy. Enggak, bukan opening, udah jalan. Anggap udah di inti ya. Jadi intinya kurang lebih selama 5 bulan ini kita satu atap, satu ruangan, satu lantai,
Itu kita sekarang mau buat penutup dan Q&A tentunya Q&A. untuk kurang lebih selama kita 4 bulan 5 bulan deh. 4 bulan. Oh, 4 bulan 2 minggu kita bersama ini apa-apa aja yang kurang, yang lebih yang mau kita sampaikan di sini. Atau yang Kayak mana Konat? mau kalian tahu tentang rahasia Lagi di mau cari 725. jawabannya. Kamu searching dulu. Ya, jadi kita udah buat list, bukan kita sih, Mbak Philip aja sebenarnya. Ya aku niat banget karena betul-betul the last, jadi harus ada video terakhir. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama buat kita 3. Oke. Kenangan terbaik apa yang pernah dilakukan bersama 725? Natali. Mikir searching dulu. Baju cobek tuh. Gak jelas banget, Cok. Tuh Oke, baju cobek. Ceritakan. Apa yang terjadi dengan baju cobek? Kan awalnya tuh kan kami ikut seminar. Seminar apa tuh waktu itu? Sepanol sama Yang- si Angel yang Tano itu Paran Sudibjo. apa sih? Kemenparekraf. Nah itu pokoknya kami seminar itu. Terus hadiahnya tuh bukan hadiah, kena apa sih? Souvenir. Iya, souvenirnya itu baju cobek, baju putih. Coba itu sebenarnya ada singkatannya guys. Aku juga lupa. Jadi Lupa, itu apa jadi lupanya. ikonnya di belakang itu. Terus akhirnya seminggu kemudian atau nggak tahu keberapa itu tiba-tiba kita mau jalan-jalan ke Galaxy Mall nih deket kampus C. Mereka ini berdua ini berpikir untuk memakai baju cobek. Salah. Leodra. TP. Yodra ya? Iya ya, kita nggak ke GM ya. Oh GM masih Inilah. baju ini ya. Beda ingatan. Kayak lanjut. Lupa lah. Oh iya, kita menonton Liodra ke Tunjungan Plaza. TP3. Tuh. Terus orang nih biar pakai aja lah baju cobek biar kapelan gitu. Aku nggak mau, cuma dipaksa sama mereka berdua, boy. Lihat nih. Terus akhirnya kami ke gereja, boy. Yumas ke gereja ini. Dia ikut ke gereja ibadah, Cok, padahal dia Hindu, anjir lah. Aku Hindu ya, Sambil guys. pakai baju cobek itu, Validasi, woy. aku Hindu, oke. Aku Hindu. Oke, lanjut. Nanti kita promoin dia ya udah. Lanjut. Yuk. Mas. Pilih lah. Mas dulu lah. Urut dari Lu, Mas. ujung ke ujung. Lu, Mas, aku yang bikin pertanyaan jadi aku yang terakhir. Sumpah aku masih Mas. berpikir, Aku Cok. juga masih berpikir. Yang mana ini? Aduh, banyak kali ya guys sebenarnya. Cuman kayak yang ikonik banget tuh sebenarnya baru-baru ini. Aku jujur aja ya guys. Aku jujur aja nih guys. Jadi kayak ya di antara kita bertiga nih kan yang benar-benar paling rajin packing sebelum pulang tuh mereka. Paling malas aku. Nah, terakhir lah aku packing. Aku dini hari packing. Aku dini hari packing. Bunyi lap bantu mengganggu mereka berdua. Emang gila deh. Enggak, karena posisinya waktu itu kayak benar-benar oke. Sebenarnya ini kayak miskomunikasi ya guys. Jadi kayak iya waktu itu kita ada tersinggung dikit, terutama aku. Masalah kardus, tapi kayak ya udahlah ya guys, kayak gitu. Jadi kita kayak agak silent treatment gitu beberapa hari waktu itu. Ya ini kita transparansi karena kita juga udah mau balik besok, oke. Nah, terus singkat cerita, besoknya aku packing pagi-pagi dan seperti Mana ada biasa. pagi itu subuh-subuh tuh. Malam-malam. Oke, aku validasi. Jam 3:30 pagi. Emang di Surabaya tuh belum ada matahari dan mereka masih tidur nyenyak. Aku packing, bunyi lah itu, selotip itu bunyi kayak gitu. Mereka tidur nyenyak. Yang pertama aku perhatiin Filipi, dia di atas guys, dia di atas. Tapi tidur dia udah balik bantal. Balik bantal. Aku udah bingung mau kayak mana. Di satu sisi aku udah ngejar waktu karena kita udah sepakat pokoknya hari itu udah harus ngirim. Nah, pagi gue ada UAS, jadi nggak ada waktu lagi selain pagi itu, dini hari itu gitu. Nah, yang paling parah siapa? Natalia. Yang paling menderita, yang paling tersiksa kayak gitu. Terus bahkan kayak aku tuh mau minjem cukan ya guys. Pertama aku mau buat energen. Udah baik-baikin dia. Nah, aku pinjam ya gitu. Terus kayak
Iya, kayak gitu. Habis itu yang kedua aku mau minjem buat kopi, dia juga ya kayak gitu. Nah tuh aku bener-bener kayak anjir, bersalah ya aku jujur guys, tapi kayak nggak ada pilihan aku juga. Yang penting kopi. Nggak ada pilihan aku Cok. Jadi kayak ya udahlah aku buat aja dulu nih selesai. Abis itu baru aku ngomong ternyata malam mereka langsung membuka aibku itu. Dan ya sudah aku minta maaf. Terus jawaban Filipnya apa? 2 hari lagi bertahan gitu katanya. Jadi kayak ya the best lah pokoknya 2 orang ini punya kesabaran sesakti mereka. Pokoknya siapapun ya calon suami dari Mbak Filipi dan Natalia si Payung, kalian tuh bersyukur banget nih 2 orang cewek tuh sabar banget. Kayak aduh pokoknya cocok lah menjadi calon ibu yang baik anjay. Meskipun kadang iman mereka agak-agak diuji coba gitu ya guys, tapi terutama ya nggak apa-apa ya, pokoknya intinya gitu. Itu terkesan karena ya masalah lakban. Oke, lanjut Filipi. Kalau kenangan yang pernah dilakukan yang bersama yang paling berkesan itu sih lebih ke apa ya? Lebih ke kebiasaan orang ini 2. Rasaku ya. Karena kayak mana ya? Pertama, Natalia. Ayang. Jangan lah weh. Oh iya. Jangan lah weh. Ntar nangis lagi dia. Biasa aja pun Oke. Jadi for real Spill, ya, spill, kita spill. spill ya. Jadi sebelumnya Natalia ini udah punya pacar guys. Jadi enggak rajin juga ya. Enggak. Pokoknya pernah sleep call. Jadi kalau udah sleep call, bukan sleep call, video call. Kalau video call itu kayak suaranya itu khas banget untuk ke cowoknya. Jadi kayak itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak memorable gitu loh. Kayak Ayang. Apa sih Ayang? Apanya Ayang nih? Kayak betul-betul kami yang mendengar yang sebenarnya bukan kayak iri juga kayak anjay. kok kayak gitu. Karena dia benar-benar berbeda banget ya Iya. guys. Natalia si Payung tuh Asli. berbeda banget. Iya, Kalau lagi dalam call, Iya. terutama si Ayang, kita sensor nama Ayang, Ya, sensor sensor. nama Ayang tidak kita Sensor. sebutkan. Karena Iya. kita nggak tahu nanti siapa tahu calon suami Nata nonton ini, ya kita menjaga perasaan Iya, beliau iya. yang terhormat ya kan. Oke, lanjut Philip. Hai suami. Anjay. Terus yang paling berkesan itu juga Natalia ini termasuk kayak apa ya, sumber informasi ya. That's Waduh. it. Jadi That's it. kalau kami ini jujur aja aku sama Yumas ini kayak nggak update dengan apapun yang terjadi. apapun yang terjadi di PMM 3 ini, nggak pernah tahu Yang terjadi. karena kami sebodoh amat itu. Terutama Sebenarnya mereka. aku mata-mata. Anjay. Oke. Jadi kalau Jadi ada cerita soal beer pen. nanti dulu. Nanti dulu. Upload. Ya lanjut. Nah itu jadi kami kalau mau nanya apa ini kenapa ini asrama gini nanyanya ke dia karena dia BPH PMM 3. Oke, terperinci lagi. Ibu Bendahara Varsity. Ibu Bendahara Gitu. Varsity versi PMM 3. Rugi besar. Terus yang paling berkesan selanjutnya, Natalia ini paling lengkap barangnya. Benar banget. Jadi kalau kami ada yang kurang, contohnya gunting atau apa, Ini sisir aja deh, sisir. Sisir. Wah, Ada. 24/7 guys. Kaca guys, kaca bukan sisir. Kaca. Karena kaca wastafel itu nggak cukup untuk Cuman kami satu, 3. cuman Nggak satu. bisa. Kita Sementara bertiga. kita ini sangat mental, harus makeup, jadi harus kayak gini Iya. guys. Harus sedekat ini karena kita ada yang rabun gitu. Terus habis itu udah itu aja deh. Terus kalau si Yumas ini yang paling berkesan itu satu, aku jadi mentor ini guys. Karena iya kan aku jadi mentor, ngajarin dia, selalu nanya skincare, makeup, bahkan aku ngajarin dia alis, makeup, nge-spill juga skincare yang ingredientsnya itu ke muka dia tuh cocoknya kemana. Jadi aku berasa jadi kayak mentor yang baik untuk dia gitu. Iyain aja Nat. Iyain aja. Alah, jujur aja juga. Jadi seperti itu. Terus yang paling berkesan itu juga sepeda ke remaja.
dengan kecepatan 30 km per jam. Bayangin sesabar itu kami menyalip-nyalip mobil, kalau enggak udah di klakson kami. Terus yang paling berkesan selanjutnya waktu ke remaja, kami sih nggak beli bubur ayam dia sakit, jadi kami inisiatif cari bubur ayam ke kampus B. Jauh-jauh guys. Jauh-jauh. Jadi kami dari remaja bawa belanjaan ke kampus B cari bubur ayam. Kita lanjut guys. Jadi waktu udah dari remaja bawa belanjaan 2 tote bag, 1 di keranjang, 1 di depan. Terus Di aku juga ada. ke bubur di kampus B. Setelah membeli itu kami mutar mau ke balik gitu kan, tiba-tiba jatuh tote bagnya. Baru tahu aku di tengah jalan jatuh. Bayangin di jalan raya pas dia itu tengah jatuh semua tote bagnya. Tau gak guys, aku spill deh satu lagi yang paling parah. Dan itu tuh kan aku beli bike clean 1 liter. Sumpah guys, sumpah sampai makeupku bau bike clean, sampai bajuku kotak-kotak hijau ternoda oleh Backlin. Jadi jatuhlah kan. Aku udah kayak macam ketakutan, kayak aduh ketabrak lagi nanti kami. Syukurnya Tuhan Yesus baik, menjaga, pengertian. Jadi kami nggak kenapa-napa. Itu sih paling berkesan rasaku. Kayak kita itu udah effort, tiba-tiba di tengah jalan, di jalan raya yang betul-betul. Kalau di persimpangan kita mau belok itu pasti orang pada kencang-kencang. Jadi kami terpaksa ngerem, habis itu jatuh. Habis itu, iya sabar. Gitu deh. Oke, kita aja. Itu. Iya kayak masih nato. Kayaknya ini ada. Oh, ini aja. Sebutkan selanjutnya pertanyaan kedua, sebutkan 3 kebiasaan yang sering dilakukan oleh 725. Kebiasaan. Atau siapa yang mau luan? Iya, 3 aja. Nilai satu-satu siapa mau luan. Bujur sebenarnya banyak ya guys. Apa ya? Lebih pun nggak apa-apa. Oke, 1 dulu. Kebiasaan Mbak Nata ya. Ini sebenarnya menurutku canggih ya guys, kebiasaannya Natalia Sipayung. Menurutku canggih banget. Jadi gini, kita bertiga ini ada di beberapa part tuh bakalan ke kampus pagi bareng. Nah, di antara kita bertiga yang bangun paling pagi siapa? Tentunya aku. Aku. Kalau kita berangkat bareng pagi, kalau kita ke kampusnya tuh pagi, pas jadwal pagi kan. Nah, aku bangun pertama, habis itu yang kedua Filipi, terakhir Nata. Yang terakhir Nata. Misal kita nih bakalan ke kampus jam 7:30 kan. Aku 7:30, 7:30. Oke, aku bangun tuh pasti jam 5 guys, karena harus ngejar bis kayak gitu. Nah, terus kalau si Filipoy karena dia mengandalkan sepedanya itu ya bangun sekitar jam 5:30 atau jam 6 lah ya. Intinya dia jam 6:30 tuh udah prepare, udah beres. Natalia Sipayung Nggak mandi. Lompat dari kasur, buka lemari, ganti baju. Dan parahnya dia adalah selalu orang pertama yang keluar kamar 7:25. Padahal bangun paling terakhir, paling telat. Itu aku nggak ngerti sih, kayak wah magicnya dia tuh kayak gitu. Bisa aku kalau kayak macam dari Itu tempat sih. itu ngumpulin nyawa itu harus. Oh ya kalau dia tuh langsung langsung tiba-tiba aku pergi duluan ya guys kayak gitu. Punya nggak? Punya Cok? ini, punya Oh iya aku pergi duluan ya guys kayak gitu. Aku kadang kayak bejir nih manusia. Dan parahnya lagi ini kalau untuk Nata ya, masalah naik sepeda. Astagfirullah. Aku indu. Astaga, oh ya astaga, ya ampun. Jadi Nata tuh kalau naik sepeda gini guys, kayak nggak lihat batu, nggak lihat. Aku nggak tahu ya, ini manusia minusnya berapa, tapi intinya dia separah itu. Oh, nih lagi satu, kalau di jalan, Nata tuh canggih nih pasti gaya. Nata tuh canggihnya gini guys, kalau di catcalling, yang sakit hati itu bukan kita, tapi yang nge-catcalling. Contoh, banyak biasanya di jalan tuh kan tukang-tukang tuh kan kayak QQ kayak gitu kan, cewek QQ gitu kan. Nata tuh selalu ngasih kayak, wah tembakan balik kayak gitu guys, pasti kayak QQ cowok gitu. Jadi kayak wah Kan seru Kalau aku sih
sih nggak bisa, Cok. Kayak bener-bener lu malu anjir. Tukang-tukang tuh Trauma ya. ya itulah, semenjak itu aku kayak bener lah, nggak berani aku lagi kalau keluar bareng Nata. Udah aku di belakang terancam nyawanya, udah aku diajak giniin sama tukang-tukang nih, adalah kadang tukang bakso juga disalip sama dia cowok kayak gitu. Itu pak itu kayak anjir lah. Padahal seru loh, seru. Aku sih enggak ya guys. Terus itu kalau Nata ya, masalah di jalan, masalah kecepatan makeup, dan ya itu udah naik sepedanya tuh kayak astagfirullah ya udah gitu. Kalau untuk Mbak Pilipi, nah Pilipi ini jujur aku herannya, di antara kita bertiga 725 lapar terus. Lapar terus, dan laparnya dia tuh always penyetan ayam. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya always penyetan kayak gitu. Nah terus yang kedua, udah pasti di antara kita nih yang paling tua siapa? Kau ya Nat? Oh ya, dia yang paling tua, jadi kayak aura vibes keibuan tuh dia banget. Nah ini fun fact dari kita bertiga ini, Nata paling boros. Aku yang paling ikut aja. Anjir, kita ke Kakaofi yang paling banyak belanja siapa? Kau. Kita ke Guardian yang paling banyak belanja siapa? Kau. kau aku BBH enggak. cair aja langsung pergi kau ke mall sama Duit dia langsung habis guys, 4,5 juta. Itu Natalia Sipayung. Bayar asrama kue. Gak ada. Gak ada itu. Gak ada itu. Asrama dibayarkan mamanya. Mana ada bayar asrama itu? Bau, tengok ini. Bukan bau, mak tua. Terus itu. Nah kalau Philip itu kayak ibaratnya rem kita berdua cuy. Jadi kayak, nah contoh nih kita kemarin kan ya, kita spill dikit ya, kita sempat ke Malang secara ilegal. Anjay. Ini datang baru ya. Jadi kita spill Kalian harus semuanya. lakukan itu. Sempat ke Malang secara ilegal. Nah di sana tuh kita mau belanja, beli oleh-oleh, beli ini. Set, datanglah Philipi. Ngapain kau beli ini? Itu penting. Anjir, muslim banget, Cok. Emang di daerahmu nggak ada itu? Itu harus kau ambil gitu. Itu ciri khas dia banget guys. Akhirnya apa, di tempat oleh-oleh kita bertiga nggak ada belanja karena Itu Mbak di Philip. apa ya, di toko Karena oleh Mbak Philip yang ya aksesoris itu ya. akhirnya kita nggak jadi belanja. Terus apa ya, untuk Pilipoy apa ya lagi satu si Philip nih ya, itulah jujur ya aku nggak tahu nih orang sebenarnya basic skillnya di apa, tapi kayak ini kenapa dia benar-benar jadi mentor banget. Satu, dia mengerti segala hal soal skincare, soal makeup, jadi kayak wah worth it lah belajar di dia gitu. Sebenarnya Mbak Nata nih paling lengkap ya makeupnya, tapi kayak setiap ditanya, Nat apa kau pakai skincaremu? Yang ini. Besoknya aku tanya yang itu. 2 hari lagi aku tanya yang ini, yang itu, kayak gitu. Jadi kayak aku nggak berani berguru dengan Mbak Natalia kayak gitu, karena wah gila saking lengkapnya dia, dan kayak sekarang A, besok B, besok C kayak gitu. Nanti datang lagi barang barunya dia beda lagi kayak gitu. Itu sih Saking keistimewaan banyaknya dan endorse-nya. kebiasaan ya dia. Oh ya by the way guys, fun fact, Mbak Natalia itu endorsement terkenal kita. Bahkan dia pernah bagi-bagi si umang sama kita. Milidi, Segaban, semua jenis rasa itu dikasih makan kita. Bahkan kayaknya masih ada nggak? Atau udah Belum ada kebuang? ya. Yang Pak D itu. Oke, next. Oh, aku. Oke, 3 kebiasaan yang sering dilakukan 725. Dari siapa ya? Dari Yumas. Kebiasaannya yang pertama, kalau mandi kalau udah Apa kalau betul? mandi, contoh ya, ambil handuk, udah habis itu masuk kamar mandi, Bisa di-spill lagi. buka baju, dipakai lagi, pasang lagi handuknya, pasang handuknya ke sini, ke tempat tidur, ambil headset, main terus. Nggak ada bejir. Iya, Nggak sampai ngambil headsetku. nggak tahu Cuman aku, main HP pokoknya- doang anjir. pokoknya cuman main doang. HP. Ini masih pakai handuk, main Anjir. HP, main HP biasanya kan ngecek per detik ya, kayak 20 detik. Ini sampai tidur. Nggak ada Sambil pakai handuk. Iya serius. Habis itu Itu habis itu sebenarnya- bangun Oke, lanjut. sikat gigi balik lagi. Jadi dia per kamar mandi itu kayak macam sekali udah siap satu, balik lagi ke tempat tidur. Habis itu udah main HP. Habis itu
balik lagi, barulah dia baru mandi. Itulah dia. Jadi kayak kalau mau mandi tuh nggak langsung satset gitu. Ini harus ada kayak macam partnya, siap ini harus kayak gini, siap ini harus kayak gini, sampai ketiduran, sampai entahlah. Habis itu yang kedua, 3 kebiasaan, ya itulah yang kedua, Apa bejir? ngajarin. Sampai tadi siang dia bangunin aku tidur siang, dia bangun, Filipi bikini aku alis gitu. Jadi kalau ada kayak macam event yang kayak macam dia mau pergi kayak gitu, itu harus aku buatin alis. Kalau dia karena dia kalau ini alisnya Filipi ya guys, nih Bagus kan? bagus banget guys. Jadi kayak gimana kalau nggak anjay mentor secanggih ini nggak kau manfaatkan dengan baik dan benar tuh. untuk apa laki-laki mentor makeup. Lanjut. Terus ya itu, jadi aku harus rela bangun untuk membuat alis dia. Kalau dia nggak sempat buat alis, kalau dia contoh ya aku lagi makeup, tapi kalau dilihatnya aku udah siap ini, Filipi, aku mau buat latihan alis lah. Mau juga. Aku mau cepat, yang penting cepat. 15 menit jadi ya. Ini 15 menit lagi udah siap nggak Filipi? Pokoknya jam segini harus siap ya Masih Filipi belajar, semua. guys. Gitu. Jadi Oke. pesanku Mas, pandai-pandai buat alis di Bali. Jadi kalau aku lihat story Instagram kau, kalau nggak cantik alis mudahlah, kecewa aku. Anjir. 4 bulan ku ajari. Aku pap lah ya. Sambil zoom nanti. Ke gini besok Tuan. Terus selanjutnya apa ya? Aku harus lihat barang dia dulu. Oh, kebiasaannya itu. Apa itu? Apa sih namanya? Kalau siap mau pergi gitu kan, wah berserak semua mejanya, makeupnya. Semua ya. Fun fact semua 725 apalagi nih. Nih. Aku lagi. Enggak sih, aku langsung taruh. Alah, enggak sama aja bejir. Kau lebih parah, Cok. Kayak semua tiba-tiba nanti kayak ini. Terus nanti kalau kami udah keluar kota sampai di chat, "Weh, ada enggak kuas ke sarungnya?" Ada. Karena emang beneran hilang. Bahkan lipstikku sampai sekarang nggak ketemu, Cok. Bayangin, habis Sumpah. aku lagi di Jogja, weh ada nggak keselip satu kuasku gitu kan sama lipstikku. Rupanya waktu dihitung lagi 13. Aku ingatnya 14, Cok. 14 kan, weh 13 Mas. Jadi kayak kami, Pas nyampe kita tahunya Tuhan, you Mas. udah ketemu. Lupa guys. kuasmu. Aku lupa jumlahnya tuh 13 gitu. Emangnya jumlahnya berapa kata dia? 13 kata kami. Kok ini 14? Oh, aku kira 14 kata dia. Itu dah, habis itu nato. 3 kebiasaan nato ya itulah. Pertama ya kayak- Kebiasaan nato. Gimana sih? ya kan kau udah siap. Oh ya, aku udah siap. Sekarang nato. Nato, ya yang seperti yang Special tadi break. ya. Hedon. Mana ada, woi? Iya, hedon. Sekarang nih ya. Karena nggak ada aja, karena nggak ada aja. Karena nggak ada sponsor. Iya, karena Sponsornya nggak ada lagi sponsor. berkurang 1 guys. Iya. Aduh. Terus yang kedua itu kalau nelpon sama mamanya, kalau nelpon sama mama itu minta transferan. Cuman pas minta transferan doang, guys. Bayangin guys, kalau nelpon. Terus yang ketiga itu gini ya, kayak macam kita ini juga seminggu ganti baju lah contohnya, tapi bisa baju dia paling banyak, baju kotor dia paling banyak segunung. Kayaknya ini anak baru nyuci kemarin kok langsung segunung lagi gitu. Kayak ya ampun, jadi selain boros itu boros pakaian juga dia guys ternyata. Itu aja sih guys. Oke, Natalia si Payung. Pertama Yumas. Kenapa, Cok? Dia minum kopi tengah malam. Suka kali minum iya, kopi dia iya, minum tengah minum kopi. malam. Enggak ngaruh, Cok. Enggak ngaruh. Apa kan kebiasaan kau Oh, itu? iya ah. sih. Beneran kebiasaan kau minum kopi. Ya, lanjut. Terus udah itu. Oh, kau lihat semua dia ngeliatnya tuh parah banget anjir. Aduh, kau tuh kayak musuhan dikinin. Terus udah. Ya inilah masalah alis itulah. Ribut kali dia tuh. Iya. Ribut. Pasangin dulu aku alis. Kalau enggak telepon dulu Nabila Nata. Telepon kalau Nabila tuh Nata, pasangin alis aku dulu. Cuma 2 kali, Cok. Cuma
Nabila. Kemarin juga kau bilang, "Iku booking lah si Nabila di Bromo." Aku juga di bookingnya guys di Bromo, tapi apa? Gak jadi kalau ke Bromo. Tapi bayangin kami festival budaya itu lagi perform yang pertama itu dia langsung ngebooking aku. Bayangin makeup di tempat itu serame kan? itu. Ih, memang terlihat kan dia bawa pouch makeupnya itu. Semua juga bawa. Kau bawa kan? Bawa kan kau? Makeup kan kau festival budaya? Enggak Alah. bermakeup. Maksudnya Alah. maksudnya makeupnya itu di sini bukan di sana. Gimana caranya kau naik bis? iya aku Enggak aku nggak cetar. bermakeup. Aku Iya pergi, kan? aku Cuma pergi pakai makeup. lipstick aja. Anjay lah. Terus satu lagi yang mas tuh alarmnya paling gede Oh boy. iya weh, Kau. betul. Aku lupa itu pula. Alarm. Subuh bukan dia yang bangun aku. Kami, bangun. kami yang bangun. Heran. Bayangin guys, ini aku apalagi ya, aku tambahin. Alarm bunyi. Langsung tidur lagi boy. Ih, Apa benjir? heran dengan alarmnya tuh. Dia nggak bangun, kami yang bangun. Enggak, logikanya gini deh guys. Alarmku bunyi. Dah, kalian bangun. Kenapa kalian enggak bangunkan aku? Kok kami pula yang bangunkan kau? Pertanyaan apa kayak gitu? Kan katanya kalian bangun. Agak bingung aku. Kan itu udah alarmmu. Ngapain kami bangunin kau? Sementara kau udah bisa bangun mematikan itu. Kayak macam dia buka mata guys. Enggak, maksudnya tuh itu tuh alarmnya tuh tiap waktu. Aku nggak tahu kalau dia misalkan masuk pagi atau siang kan Iya, nggak tahu. bingung. Kadang kayak gini ya guys, dia masuk jam 10 aja alarmnya jam 5 udah bunyi. Bingung kami. Itulah tuh Yumas tuh. Karena aku nyari bus guys, terus kayak ya harus belajar gitu. Nah, ini kebiasaan dua manusia nih guys. Mau UTS, UAS, nggak pernah aku tengok belajar dua manusia nih weh. Kami tuh project, Mas. Tenang banget. Tapi pulang UTS, pulang UAS, kalian berdua ngobrol lagi nih. Kosong kertasmu. Anjing emang. Dalam hatiku kayak anjir santai banget dua manusia nih, Cok. Apa yang nak dijawab? Apa yang nak dijawab? Nggak ada loh. Goblok lah. Oke, next. Pilipi itulah makan malam tuh. Tantrum kalau Iya tantrum dia, woi. Kalau dia nggak makan tuh gila dia tuh. Marah-marah sendiri. Apa semua yang di itu di komen. Apa ini? Kok di sini? Nah, mungkin kayak gitu nih. Enggak mau ini agak aduh. Semuanya di komen. Muka dia, Cok. Enggak, masalah gini guys, posisinya tuh Filipi di atas nih di kasur yang ini. Nah, aku di bawah, Nata di bawah. Dia kalau udah mode kelaparan, bising kita yang di bawah. Dia yang di atas tinggal apa nih, Cok? GoFood nih nggak dapat diskon lah, weh. Ini apa nih? Semuanya di komen. Kenapa nggak ada gratis ongkir? Kita yang kena, Cok. Kita yang dimarahnya. Anjir emang. Bingung kita. Heran. terus dua lagi. Apa lagi ya? Apa lah ya? Apa mau kau lihat barangku? Nggak ada. Sering monja dia. Woi. Iya sering monjas. Sering monja. Hmm. Pas sudah kargo tuh ribut sendiri dia. Padahal emang kalau baju dikargoin paling berat kan. Dia nggak terima dia. Memang gak terima. Masa 21 kilo bikin 35 kilo, kau terima nggak? Iya sih. Itu udah. Terus satu Terus lagi. itu sering monja. Lagi kok ya. Apa, Cok, kau lihat-lihat? Apa ya? Banyak kali loh kebiasaan dia. Tapi Bingung lupa. kebiasaannya. Gak tahu aku. Ya sebutin lah, weh. Lupa apa sih? Apa sih? Kan dia kalau makan kan banyak ya. Tapi tetap kurus woy. Terus dia bilang, gak mood lagi celana aku ini. Gak mood lagi celana aku ini. Bener banget, guys. Capek aku dengarnya. Kalau Kayak- dia udah panik tuh nggak bisa dinaikin katanya celananya, padahal sebenarnya bisa-bisa aja, Cuk. Terus aku Bisa-bisa tengok. aja, tapi anjir lah. Terus aku tengok, apa ya? Gak mau aku jawabnya. Terus dia bilang lah, aku kurusan lagi. Kayaknya sama aja kan. Emang anjret dia woy. Dari awal datang sampai nih mau pulang aja kayaknya sama aja bentukan dia. Bertambah nanti ku spill deh. Kiloan. Enggak, Cuk. Realitanya kita ngelihat dia pakai celana tuh segitu,
gitu. Nggak ada besarannya, nggak ada kecilannya gitu. Kebiasaan dia kalau mau ke kampus ya. Ih, aku kurusan. Gendutan. Capek. Udah Oke, lanjut. next. Ini 3 udah kan? Empat deh. Sama aja itu. Hal apa yang bisa bikin kalian bete seketika? Lu lah pertama. Oh, aku yang bete itu apa ya kalau bete? Sebenarnya aku kalau ada orang gitu apa nggak bete-bete amat, kayak aku juga enjoy. Tapi yang bete apa ya? Ya kan biasanya yang bete goblok. Ya, aku bingung. Apa biji? Kalian pernah lihat aku bete nggak? Pernah Waktu teleponan boleh disebut. iya. Iya, aku kadang tuh kalau abis teleponan sama si itu tuh kayak agak sulit gitu loh moodnya. Nggak tahu ya kalau menurutku. Oh, Itu. Tapi nggak tahu di kaunya. oh, ini apa ya? Oh, Kau yang rasain, Cok. Yang dari kita kebiasaan kita yang kayak anjir lah orang-orang dua nih lah kayak gitu. Ada nggak? Iya, apa yang bikin kau bete? AC. enggak. Oh, iya juga AC. Oke. Ini berterus terang. Kayak contoh bikin bete itu AC. Karena kayak macam itu aku contoh ya udah kedinginan kali. Ya Mas masih kepanasan, Cok. Karena emang Iya. posisi kasur kita tuh beda banget, guys. Aku tuh kayak di sampingnya si AC, mereka di depan. Jadi yang Iya. kedinginan tuh kalau nggak dia ya dia, apalagi dia gitu. Iya, karena kan aku sama Natalia juga tinggal di daerah panas kan. Dia daerah dingin. Jadi waktu di Surabaya kepanasan dia paling panas rasanya. Karena kalau kami sih better aja kalau udah di kamar gitu kan. Jadi kami udah kedinginan, udah kayak macam menusuk ke tulang-tulang. Karena memikirkan budak satu ini, kami rela menahan kedinginan itu. Anjir lah. Itu. Terus AC lagi. Contoh ya. Menurutku ya, kalau AC itu dari siang sambung ke malam, ya ampun, udah habis lah itu 20 kWh. Karena kalau dari jam 10 sampai jam 5 pagi itu udah apa? Aku pernah hitung itu 8 kWh. Iya, Satu hari. Enggak, dari jam 10 malam Sampai sampai jam 5 atau jam 6 kita bangun itu udah 8 kWh habis. Sementara itu kalau dari siang kita sampai lanjut itu, kalau nggak aku yang matiin AC guys, udahlah mengalir terus uang itu. anjing lah. Tuh. Terus hal yang bikin bete, ini sebenarnya jujur aja ya guys, aku itu bete kalau kalian itu nggak pernah bersihkan sikat kamar mandi. Kayak aku terus, sebenarnya bukan kayak macam kau harus ini, tapi kayak minimal gantian lah, Cok. Aku terus kayak aku memang nggak suka ya lihat yang kayak jijik banget. Aku mengakui, guys. Jadi di kamar mandi kita tuh ada 2. Ada toilet sama yang emang kamar mandi buat mandi. Jadi gini, Wir. Yuk, klarifikasi. Aku tuh malas bersihnya. Kenapa? Soalnya ada mereka berdua. Aku tuh bersihnya kalau kosong. Enak. Tiba-tiba udah bersih, udah pelan aja aku. Itu. Padahal banyak kali rambut di lantai itu bete kali aku. Aku pun bete kali kalau rambut. Tapi jujur aja ya, rambut Yumas paling banyak. Sementara dia paling malas nyapu. Tuh. Sampai kali aku. Terus kayak aku terus yang apa ini kamar mandi ini, karena memang aku nggak suka guys. Tapi lagi bayangin kita nyuci berlendir, aduh nggak banget. Kayak kain kita itu langsung gitu. Itu sih yang buat aku bete. Udah itu aja deh. Yuk, Nat. Tadi lah. Udah itu aja. Iya. Satu itu aja. Masa satu itu aja? Iya, apa lah ya? Banyak lah kau. Coba pikir dulu. Siapa tahu kalian juga mau keluarin kayak Keluarin aja, Cuk. Una-una juga kan kita udah mau balik. Kalau kalau terpintas ya udahlah kayak gitu. langsung keluarin aja, karena Ya, nanti kalau ditahan lupa lagi. Apa? Sebenarnya nggak bete-bete banget, biasa aja aku. Iya, sebenarnya biasa aja. Contoh deh, kan di antara kita bertiga nih barangmu yang paling sering dipinjem kan. Kesel Itu nggak? kau ada kayak anjir lah nggak ditaruh di tempatnya. Atau Cuman apa aku gitu. malas kalau ditanya terus. Misalkan, Nat aku pinjam kaca ya. Nat, ini ya juga ya. Ya ambil aja gitu loh.
nggak sekaligus langsung nat. Kan etika ya guys. Bahkan kaca dia yang selalu ready kayak the black gitu pun aku kayak Nat pinjam ya. Ntar aku taruh, ntar lagi Nat pinjam ya. Nat. Tapi kalau udah keselan. divalidasi oleh Nata kayak udah ambil aja udah harusnya nggak usah tanya lagi. Iya, udah ambil aja. Makanya aku bilang ambil aja Mas, ambil aja. Tapi ya ini sebenarnya aku ya yang paling sering kayak gitu. Nat pinjam ya, Nat pinjam. Bahkan dia kesel tuh yang masalah lakban tuh. Bisa-bisanya 2 kali aku tanyakan lagi padahal dia udah nggak mau ngomong sama aku. Aku udah nggak ya. Lanjut. Itu si bete juga sih emang. Dia- Parah emang dia nggak bisa tidur gara-gara aku guys. Ya udah pakai headset aku langsung. Aku udah tutup bantal. Tutup bantal leher sama bantal Langsung kepala. pakai headset. Terus Apa? Kena aku nih. Kena aku apa nih. ya? Oh, aku ada bete. Apa bejer? Yumas tuh tiba-tiba kalau pulang langsung tutup goreng. Iya kan mau tidur. Ngeselin anjir. Oh kok kesel sama Koren? Iya, kadang kan tiba-tiba babak buka. Anjir lah, pagi-pagi tiba-tiba kebuka woy. Tapi pas dia mau tidur, tutupnya. Padahal aku masih tidur anjir. Maksudnya gimana berarti? Asli contoh lagi tidur dia kok tiba-tiba buka langsung mata buka mata dia. Anjir. Contoh misalnya kan main HP kan kecerahannya tuh segini tiba-tiba kok tutup jadi cerah kali HP itu kontrasnya kan gitu. Iya masalahnya kadang aku nggak bisa jujur guys, aku nggak bisa bedain mana kalian yang tidur mana kalian yang main Iya. HP kayak gitu. Terutama kau lah Pil. Kau tuh kadang nyamping antara tidur sama main HP tuh nggak tahu aku kan aku nggak mungkin pilih sih. Tidur kau kan nggak mungkin. Iya. Kan nggak mungkin. Tapi Yumas lah banyak problemnya weh. Iya. Pulang-pulang, aduh. Aduh mati aku. Kayak mana ini ujianku. Masa gitu aku? Terus tau kalian kenapa Mas? Ada yang belum ku jawab berapa soal? 1. Kayak astaga ya emang. Mas. Pokoknya gitulah, selalu kalau pulang aduh. Kesel kali aku. Kesel kali aku lihat Hidupin AC ya, panas. Hidupin AC ya guys, panas. Tapi sumpah guys, Surabaya tuh panas banget anjir. 42 derajat Celcius. Untuk aku yang di Bali cuma 28, 25. Terus? Nah, mereka nih dah lah. Banyak kali Yumas ini emang problem. Ya, sebutkan. Durasi masih panjang nih. Sebutkan. Aku ini contoh ya, Yumas minjem mejaku. Terus benar. kalau lagi ada sesuatu barang yang ketinggal, aku bete banget liatnya. Tisu atau masih di sini apanya. Kalau masih di situ nggak apa-apa. Kalau diperbaiki nggak dibalikkan ke apa nggak apa-apa. Ini nggak dibalikin. Kesel aku guys. Kayak meja aku udah kayak gini. Sebenarnya kayaknya rapi-rapi banget, tapi kayak lihat tisu, pouch makeup adalah nanti yang ketinggal atau sisir dia yang banyak rambut kayak Guys. tuh guys. Tapi ada loh uniknya dia nih. apa? Dia kan aku pernah ya bungkus makanan. Tapi besok itu udah basi. Tapi kalau dia nggak basi, Cok. Kok bisa nggak basi, Cok? Kenapa? Kalau bungkus makanan, nanti makan lagi. Besoknya kau makan lagi tuh bungkusan. Setelah pas aku perhatikan. Emang nggak pernah, bukan nggak pernah basi ya guys. Jadi gini, ada beberapa makanan anjay. Ada beberapa Nggak ada makanan cemilan apa? yang Apa cemilan? Indomie. Lapar juga aku lama-lamanya. Apa Udah ya? 43 menit tadi gila. kayak mana buatnya nih? Kayak mana? Aku pun Indomie ku 2 lagi, Cok. Aku banyak kali makananku, Cok. Nggak ada yang panas lagi guys. Mau ini open. Kita disuruh makan ini di sini. Mau makan mentah ini. Ada gila-gilanya gitu. Nggak ada air panasnya udah Nggak ada ditaboi. yang panasnya, Cok. Kayaknya Gimana ada caranya? Udahlah. Aduh, kan gini. Ya. Kapan tadi? Bahas apa tadi kita? Soal apa, Cok? Makanan tadi. Oh iya, soal makanan tuh. Jadi gini guys, aku tuh biasanya suka manfaatin kayak tempat gini. Nih. Jadi kayak kalau nasi terus lauk-lauk tuh biasanya aku taruh di sini dan itu tuh kayak aku dobelin lagi pakai plastik. Jadi yang kayak misalnya nasi Bu Sri deh. Nasi Bu Sri tuh kadang tuh kalau dia pagi pas basi kayak berlendir gitu kan. Kalau kau biarkan di meja doang. Tapi kalau diginiin, dirapetin, jangan sampai kena AC, aman.
Nah tapi kalau Natalia, dah, nih plastik Bu Sri, jeblek. Depan AC, dah, udah nggak bernyawa nasi tuh besok pagi guys, udah nggak layak gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Dan emang aku tuh tipenya kayak kasihan cuy buang makanan kayak gitu. Ya sebenarnya kalau ditanyain makanannya udah masam-masam gitu nggak ada ya dikit-dikit ya, tapi kayak nggak tega gitu ku buang itu sih sebenarnya. Kalau masalah sambal boleh nggak dibuang kalau udah basi. Kalau itu Ya ya nggak sih. apa-apa dimakan. Iya, itu sih kalau aku. Tapi emang makananku nggak terlalu bersih-bersih banget, cuy. Maksudnya kayak berlendir tuh pasti langsung aku buang gitu. Dan emang kita di sini steril ya, steril. Maksudnya kayak lalat kayak gitu-gitu tuh jarang ya, bahkan bisa dibilang nggak ada. Kecuali tomcat. Korban tomcat. Kesel aku. Lihat, masih ada. Enggak, udah sembuh. Masih ada. Tapi Oh masih iya. ada bekas nih. Masih ada bekas Ada ya, bekas anjar. kayak Sumpah di sembuh. sini tuh banyak banget tomcatnya, guys. Iya. Terutama lantai 7. Mau sebersih apapun itu kamar, tomcat itu ada. Itu. Kayak mana lagi Nat? Ada lagi Nat? Kau dulu lah, siapa tahu mengalir dari Oke, ini aku ya. Duh, jujur ya guys. Sebenarnya aku menyadari aku salah, anjay. kamu. Tapi kadang aku pun kayak kurang ajar gitu dalam artian kayak oh iya kemarin aku pakai mejanya Filipi, pakai meja Renata, kayak tisu bekasku anjay ngalis tuh misalnya masih lupa aku ambil kayak gitu tuh. Nah, itu tuh aku nyadar. Oke, besoknya aku pinjam lagi meja dia, bersih. Besoknya lagi aku lupa lagi kayak gitu. Nah, itu tuh yang aku kadang sebenarnya aku salah juga ya, kesel sama dua orang nih. Tapi kayak ya karena kita harus jujur, aku tuh keselnya gini guys. Mereka nggak mau jujur sama aku, anjay. Dalam artian kayak kalau kesel ngomong, oke. Kalau perlu ngomong. Contoh nih, Filipi. Pernah ya, dia liatnya aku belajar. Aku pakai satu lampu tuh aja. Nah, ini mati. Dia mau makan, Cuk. Minimal ngomong lah, Mas. Sebenarnya aku Boleh juga nggak aku masalah, hidupkan. weh. Bukan masalah gitu, Cuk. Tapi kan logikanya dia makan gelap-gelapan anjir. Udah kayak makan di api unggun anak tuh. Nampak kok. Tapi kayak mana? kan Bayang- logikanya ngomong dong, Mas. Boleh nggak aku hidupkan? Kan bener-bener gelap banget. Aku malah jadi nggak enak, Cuk. Enggak gitu, Mas. Aku Gitu. nasi Bu Sri udah hafal tempeku di mana, ayamku, miku, sambelku. Ya udah, Ini masalah makan soalnya, Cuk. Bener-bener gelap banget nih kamar. Dan bahkan kayak baru aku balik badan, lah nih orang makan minimal ngomong gitu loh, kayak Mas. sebenarnya aku nggak ada masalah itu, Mas. Iya, cuman kayak aku juga Dia nggak nggak enak enak. gitu loh. Itu satu. Terus iya masalah kamar mandi. Jujur aja ya. Untuk masalah kebersihan kamar mandi tuh kayaknya aku nggak sepeka Mbak Filipi. Dalam artian kayak oh ya udah kalaupun berlendir paling cuman ku semprotin doang gitu loh pakai air biar pas kita mandinya tuh nggak terlalu berlendir. Tapi mungkin kalau untuk Filipi anjir nggak enak lah nih weh, nggak bersih lah nih kayak gitu. Akhirnya Karena banyak apa-apa cacing. dia dan itu sih. Tapi syukurnya sebenarnya kalau 725 tuh bersih dari cacing. Kecuali yang cacing bocor-bocor itu nggak Iya, sih cacing kemarin. bocor. Itu pun Tapi dari sebenarnya kalau nggak diberus itu bakalan cacing. Tuh. Harus cacing. Dan kalau mainanku sih ya ketimbang bersihin aku biasanya cuma main semprot wipol. Pantes. Enggak, maksudku pantes kau asal tiap mandi kayak Mas ini mandi kayak mana sih kok semua bahasa dia. Iya loh. Karena aku suka main semprot aja gitu. Aku jujur ya guys. Bahkan kadang tuh aku ngeliatin kayak ada lalat-lalat kecil gitu nggak sih? Iya. Pernah nggak Tapi sih? itu akhir-akhir ini. Iya, itu juga kayak kadang aku semprotin ku giniin dulu baru aku mandi. Aku bingung. Mas ini mandi kayak sampai sini. Enggak, itu aku nyemprot dulu, Cok. Karena Rupanya kayak aku, ini. nah itu fun factku. Jadi kayak emang ya aku akuin aku males, cuman kayak caraku itu berbeda gitu. Oh guys. ini juga jujur aja ya, mereka paling males guys menurutku. Karena kayak gini ya, contoh kita mau ngerjain sesuatu itu kok kayaknya nggak selesai itu yang mau aku kerja itu kayak contoh ya Mas, kau nggak sempat aku nggak sempat ini kayaknya kau tidur sempat banyak. Iya, packing ini lah. Tapi selalu bilang kasihlah aku libur cok sehari aja, tapi kayak nggak selesai. Nah, jujur guys, tidur itu penting. Nggak kayak nih, dia tuh kalau healing makan, habis itu selesai, udah have fun lagi dia. Nah nih, dia tuh healingnya pergi, nanti balik-balik tiba-tiba tipes masuk Iya UGD. betul keluar kota Kayak gitu. keluar kota Healingnya dikit dia kayak gitu, keluar Cok. kota dikit
Erlangga masuk rumah sakit. Erlangga, RS Erlangga. Nah sementara aku kan tidur gitu, tapi tidurku bisa sampai 2 hari 3 hari sih. Jadi kayak aku Parah kekurangan libur. Aku kekurangan libur guys. Bahkan ini kita udah jam 12 lah ya, 12.29. Astaga, udah tanggal Besok 8. Hari ini kita Tanggal 1. pulang. Aku belum packing sampai detik ini. Oke, lanjut. Selesai nih aku packing janji. Udah ganti. Udah ganti. Tipe Nih, cowok idaman. tipe cowok idaman. Yumas, mampus kau Mas. Orang Batak. Tapi tadi aku belum guys. Apa? Oh, belum bisa. Iya, lanjut, belum. lanjut. Aku kan belum yang feedback kalian. Oh, iya. Oh, belum, Cok. Nah, Kalian dari tadi apa? Iya. Terus oke. Apa sih tadi pertanyaannya? Yang bikin bete. Oh, yang bikin bete. Oh ya, itu aja sih. Oh ya, satu lagi. Enggak. apa? Kalau terkhusus mereka berdua tuh kan, kalian berdua itu ya kayak nggak pernah mau Ngungkapin. ngungkapin jujur langsung jelekku apa kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada lagi satu guys. Kita tuh di sini ya menurutku. Ya kalau kalian nggak terima omongin, oke? Omongin. Pilipi rajin bersihin kamar mandi. Nata aku akuin paling rajin nyapu. Wah, aku sudah nggak nih 2 nih. Tapi sebenarnya yang buatku bete aja minum mereka. Untung gak muncrat. Kau ngapain minum? Kau ngapain? Mereka tuh males buang sampah, guys. Jujur aja. Oke, jujur aja ya. Sampah tuh sampai penuh-penuhan. Jujur aja ya, kadang. fun fact. Kenapa nggak buang biar ada kerja dia? Menurutku, biar ada kerjaan Mas. Kau buang lah itu. Tapi kadang aku buang sampah aku sendiri. Iya, Kadang aku buang di situ. iya. Aku kalau makanan sih, kalau makanan yang bekas makanan Tuh, itu. kadang sampai bertumpuk-tumpuknya sampahnya tuh. Tapi ya udahlah, mungkin maksud Pilipi tadi tuh Iya, biar itu. bagi tugas. Sebenarnya aku tahu. Ya udah, oke lanjut. Tipe Yuk, cowok idaman. Pilipi. Oke, aku ya tipe cowok idaman itu sebenarnya nggak perlu harus ganteng. Tapi yang paling penting itu sebenarnya Apa jawab lah? yang paling penting itu Banyak sebenarnya duit. enggak bijak. 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 Oh, bijak. Bijak. Kayak mana? Contoh bijak kan banyak ya. Iya, contoh ya, Berapa nih? bijak itu kayak gini. Oh, 52. Oke. Nah, contoh bijak itu kayak gini. Beda bijak, beda baik. Karena Oke. baik, kita kalau nggak bijak bakalan dimanfaati. Kalau kita bijak, kita bisa baik sama orang. Tapi kalau udah kita lihat bijaknya ini karena mana, kalau kita jadi dimanfaati nggak bisa. Terus bijak dalam berpikir, contoh kalau berpikir dalam masa depan atau pokoknya itu pikirannya tuh harus bijak. Terus gigih. Anjay. Gigi. Tapi jujur aja ya guys, aku kalau lihat orang yang pintar dikit aja kayak astaga, aku langsung kelepek mau pintar dalam hal apapun, contoh speak up. Gila ini cowok kayak enggak, bukan hanya dia, sama sebelumnya juga aku kayak terkesima Anjay. gitu. Ada sebelum-sebelumnya, guys. Iya, terkesima kalau Ada lihat orang. sebelum-sebelumnya. Pokoknya kalau orang cowok cerdas dikit aja, mau itu cerdas, tapi paling utama itu aku nilai dari omongan sih. Anjay, Terus omongan. kalau udah tambah lagi plusnya Gak di disponsor sini aku. di sini, wah makin kelepek aku gitu. Kerupuk Bu Rudi sponsor. Oke, lanjut. Nah itu tipe cowok idamanku. Terus yang ya itu sih yang ini Gini, apanya? yang paling penting gini nih, yang bisa bayar sinamot. Oh, enggak. Oh, enggak. Ada yang bisa bayar sinamot, tapi kalau nggak sesuai kriteriaku untuk apa? Anjay. Enggak, tidak seperti Diseleksi itu. lagi. Diseleksi lagi. Itu tipe cowok idamanku. Kalau aku Anjay. Satu seiman. Itu paling penting ya. Satu tapi seiman. masih banyak lagi embel-embelnya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? ya Ya nggak sih? Satu seiman. Terus Tunggu aku validasi lagi. Seimannya itu waktu nikah. Tuh. Jadi waktu pacaran kalau udah beda iman, tapi waktu nikah udah apa? Oke. Yuk, lanjut. Gimana, Nat? yang kedua menghargai aku. Anjay. Berarti selama ini nggak Nggak dihargai. Oh, jadi gitu. Paham. Kita paham. Cukup tahu. Oke, next. Penyemuda ini. Udahlah, sekarang nih anak Tuhan aja lah. Yang membimbing aku dengan berdasarkan firman Tuhan Allah. Haleluya. Amin.
Amin. Mas. Tengkara. Tuh Mas. Tengkara. Oke. Yang royal juga lah. Ya karena dia benar-benar perlu banyak makeup, perlu Ya. banyak skincare yang harus dibeli, yang nggak sih Nat? Ya lu harus Kerja keras sih. Aku sih nggak penting ya pekerjaan itu kayak mana, yang penting dia gigi cari uang yang halal itu. Pokoknya dia nggak boleh diem, harus berpikir. tapi nggak mau aku di hidup susah, nggak mau. Iya, siapa sih yang mau diajak hidup susah? Iya gitu. Pokoknya dia harus berpikir gimana, jangan nggak ada penghasilan. Janganlah. Kalimat anjing. Kan ada orang kayak gitu. Dia Dia nggak masih nggak ada, nggak punya penghasilan. Iya, sorry. Udah jam tinggi ya. Oke. Ya, next. Kau, Oh, aku. kau. Oke. Tipeku sih pasti sama kayak Nata ya, harus seiman. Alah, Yang pintar katanya. kemarin Buddha, Hindu, Aku Hindu. Aku Kato. Hindu. Enggak. Oke. Sebenarnya masalah seiman tuh nantian ya. Jangan Mas. Enggak. Karena menurutku ya, cowok itu satu harus pintar. Pintar dalam konteks ini tuh harus intelektual. Kenapa? Karena nanti kalian bakalan jadi kepala keluarga. Oke, jadi kalian harus punya kepala yang kuat gitu untuk membimbing keluarga-keluarga kalian nanti, anjay. Itu satu, harus pintar. Jadi kayak gue ilfeel Brody kalau misalnya lu, ya siapapun yang nonton ini cowok ya kayak goblok gitu, itu aku nggak suka banget. Gendingku di mana? buka ya. Itu buka doang anjir, itu Terus? satu. Terus aku jujur aku suka cowok yang bisa ngontrol aku, Nyetir. nyetir aku. Karena sejauh ini sampai Dia yang nyetir. anjir, per 8 per 8 Januari, udah ganti jam ya, per 8 Januari 2024 aku masih cuman disetir sama cowok, dan itu bapakku, nggak ada yang lain gitu. Jadi kayak ya kalaupun gue mendapatkan laki-laki yang nanti bakalan menjadi calon suami, anjay, itu harus bisa mengontrol aku gitu. Jadi Kalau bukan nggak aku mau yang dikontrol mengontrol. gimana? Aku mau pasti kalau misalnya emang dia layak, standarnya satu itu tadi, harus pintar gitu. Jadi yang kedua itu, terus yang ketiga otomatis apa ya, aura manly gitu loh. Aura manly itu kan kayak dari postur tubuh, dari cara berpenampilan. Aku sebenarnya nggak nyari yang harus kayak good looking banget gitu. Kayak bahasa di TikTok sekarang tuh kayak apa ya, medium ugly pun nggak apa-apa gitu. Medium ugly, terus kayak ya ini sih paling penting kalau urusan penampilan, harus brewok. Harus brewok. Korean band. FYI ya, weh. Anjing. FYI, abangku itu dia lihat abangku kayak kelepek-kelepek banget, kayak brewok, logat jakselnya, aduh. Baru tahu aku kok suka brewok. Iya, masalahnya brewoknya nggak mau di sini, harus sampai sini. Woi, kok aku tahu aku bisa Dia jatuh. habis jatuh, guys. Makanya waktu dia tahu lihat storyku nikahan abangku itu kayak brewok, ih gila, Filipi ganteng banget. Terus kayak dia dengar aku ngomong sama abangku, ih logatnya betul-betul Oh ya, jaksel. ini lagi guys, aku paling nggak tahan banget sama cowok yang suaranya tuh kayak anjay, sleep callable gitu. Itu kayak aduh. Namanya aja bucin, gimana sih lu? Kau nggak gitu, cowok. Kalian nggak gitu emang, kayak dengerin suara cowok yang kayak anjay, terus kayak dia soft gitu ngobrolnya, intonasinya kayak udah melenyot aku tuh gitu. Oke, lanjut. Si aku. Banyak kali JW. Sebenarnya kami juga banyak tapi nggak mau kami sebutin. Anjing lah. Sebutin inisial mantan lo, Mas. Tadi aku buat kan. Aku nggak punya mantan. Alah. Cepat inisial. Siapa ya yang aku ngasih Allah? Yang terakhir. Oh, harus yang terakhir. Iya. Baru banget dia, baru kemarin anjir. Siap. Banyak ya. Banyak mantannya weh, pusing aku. Enggak. Sampai mantan pacar. Iya. Atau PDKT-an. Yang baru inilah. Yang baru inilah, Oh, yang oke. terbaru. A. P. C. Kok dia lupa weh? F. Inisial doang aja. Yang mau ku anggap ya udah si F. F kan. Si F. Tadi kau P. Ya kan aku ngasal. Oh, Cepat oke, kau. lanjut. A. Ya, A. Oh iya. Terus pacaran tersingkat.
Aku pernah pacaran 2 hari. Itu pun karena goblok, aku SMP pacaran. Terus kayak, ih kok aku pacaran? Udahlah besoknya aku putuskan. Gitu. Itu goblok sih. Itu SMP. Itu diakui pacaran nggak sih 2 hari? Enggak lah. Iya kan? Kenapa enggak cuy? Dia nembak aku yain. Tapi besoknya aku putusin. Minimal sebulan lah, pokoknya Ya sebulan. kan aku bilang Pokoknya paling singkat. minimal, enggak, paling minimal sebulan. Kapan? Ada sih 7 bulan doang. Dan itu Udah lama lah. itu udah paling singkat 7 bulan. Kau Sebulan. ya. Pacar pertamaku. Dan Aku sebulan. apa sih kalian sebulan-sebulan nih? Iya, namanya aku nggak suka pacaran, kayak macam mana ya? Aku kalau pacaran pertama kali tuh kayak dudukan, nggak tenang, makanya aku putusin. Anjir lah. Ukuran sepatu, siapa tahu kan dari penonton di sini ada yang mau. Itulah apa? Apa cuk? Ukuran sepatu. 39. Kalau sepatu aku 40, kalau sandal aku 41. Kalau aku ukuran sepatu yang penting insole-nya 37,5. Jadi kalau size-nya 37, 38 itulah. Tapi intinya insole-nya harus 235. Tuh. Iya apa lagi? Target nikah umur berapa? Aduh. Yuk pilih poin. 28. Anjir. 28. Tua-tua kali kalian. Nggak mau, aku kayak macam ini kan aku jujur aja ya, aku semester 3, ini udah semester 4 lah ya kan, udah 2024. Itu udah 22 tahun ini 2024. Jadi aku tamatnya itu 2025. Itu usianya 23 tahun. 23 tahun kalau aku nikah 25, 2 tahun kerja apa gue? Belum kebahagiakan mamaku. Anjay. Kalau aku sebenarnya bisa kapan aja. Anjir. Apaan sih labil banget lu? Apa sih Nan? Kenapa alasanmu tadi bilang 28? Itu dijelaskan. Itu maksimal. Oh maksimal. Iya, aku juga maksimal. Tapi Jangan tua-tua tapi kali. minimal itu 26. Enggak. Nah, iya. Oh minimal 26. Iya, minimal 26, maksimal 28. Diam. Aku pengen dengar alasannya. Kenapa 26? Kenapa 28? Pengen beli rumah sendiri aku. Anjay. Nanti lah. Oh, duit dia. Hmm. Bagus. Amin. Beli rumah dulu. Jadi kalau ada cowok yang mendekati aku belum punya rumah, harus punya rumah dulu. Masa mau tinggal di rumahku? Iya, betul. Emang kalian nih cowok-cowok ya? Emang kalian nggak mau ngelihat seorang Natalia Sipayung cosplay? Nah, Gila. Ini paling adean, dia paling tahu. ya masa aku mau cosplay depan mertuamu kan nggak mungkin, ya kan? Pasti cuma depan suamimu aja kan? Ih kalian nggak Ya, tahu? kalian nggak mau. Ah. Kalian nggak mau lihat Nata pakai lingerie. Di dapur pakai lingerie. Sekso ya boy. Astagfirullahaladzim. Mas 25. Sebenarnya guys, kalau misalnya tamat kuliah tuh sekitar umur 22 nanti, aduh semoga sebelum itu kalau bisa anjay. Umur 22 aku tamat kuliah, ya paling enggak aku pengen 3 tahun atau 4 tahun aja lah itu udah married. Kenapa aku pengen cepet-cepet married? Tas dulu HP ku. Anjir lah. Ya kenapa aku pengen cepet-cepet married? Satu, aku ngerasa pengen dapat yang tua-tua. Dia suka yang lebih tua guys. Kalau Jadi kayak- aku sih terserah, yang penting Aku sih pengennya kayak biar kriteria Makanan. Iya, ini kau juga. biar kayak ya sekitar beda 7 tahun, 9 tahun. Ya pokoknya paling kecil 7 tahun lah. Nah, itu tuh aku kayak pingin banget dapet vibe seorang abang, anjay. Abang-abang brewok gitu ya, gitu. Yang emang udah siap nikah, udah habis masa nakalnya kayak gitu. Jadi kayak emang bener-bener dia nikah emang udah karena merasa waktunya nikah kayak gitu. Dan kalaupun itu aku masih umur 25 tahun tuh bahkan 24 tahun, ayo kayak gitu. Jadi aku kayak tidak memasang grade minimal untuk nikah. Itu sih kalau aku. Minimal berarti 24 ya. Ya 24 lah ya, biar dapat aku kerja 2 tahun tuh 3 tahun aja lah gitu. Tapi kalau maksimal aku nggak mau nikah lewat dari 27 sih, karena mengingat masa subur. Anjay kayak gitu. Oke. Terakhir, goals dalam hidup. Anjay, Goals. Tujuanmu apa? Nata. Nata punya rumah. Oke. Kalau aku goalsku itu sebenarnya paling yang aku banget itu kayak
harus melayani, harus jadi berkat. Iya, kita itu nggak perlu kayak macam harus ini punya ini. Aku menurutku kayak aku itu harus melayani Tuhan gitu deh, melayani, mau jadi berkat bagi banyak orang gitu. Karena aku secinta itu guys dengan pelayanan. Kamu mau jadi pendeta? Enggak mau aku jadi pendeta karena aku nggak pandai Yesus berkata, emang beda. nggak pandai berkata-kata juga aku. Pokoknya aku itu harus melayani Tuhan. Kalau targetku overly dua aja deh, anjay, dua dulu. Satu untuk orang tua, satu untuk anak-anakku. Hi kids. This is your mom. Jadi kayak iya udah pastilah ya, satu aku pengen ngebahagiain orang tua, entah pencapaianku atau apapun itu nanti, yang nggak harus soal harta juga kayak gitu kan, kayak yang tadi bilang Mbak Filipi. Oke lah, yang dibilang Nata juga bener banget, karena ya itu tadi aku masih mikirin untuk generasiku selanjutnya, minimal ada rumah atau apa yang emang bisa buat mereka berkembang dengan baik, dengan sehat. Jadi kayak ya menurutku ya sebagai masyarakat Bali yang Hindu juga, anjay, generasi itu penting gitu. Jadi kayak aku pengen bisa ngedidik anakku dengan baik dan benar, bisa ngebahagiain orang tuaku sampai nanti mereka gitu. Itu sih Dre. Ada tambahan goalsmu? Dapat suami seiman gak sih? Anjay. Ya, Kayak mana? Nak? Goalsku ini aja sih. Goalsku dalam hidup ya. Bukan yang untuk terdekat ini. dalam hidup. Dalam hidup. Yang terdekat ini kan juga di hidup. Iya. Kok Juga ya. Kok hidup kan? Kalau aku sih ini apa ya? Nggak ada sih. Nggak boleh gitu, Cok. Hidup tuh harus ada tujuan, anjay. Biar cepat dapat kerja aja. Biar bisa aku beli rumah. Oke, mungkin last question atau boleh tambah lagi? Nggak? Ya, boleh. Oke, last question deh. Ini mengingat lagi tujuan kita membuat Q&A ini adalah untuk sebagai kenang-kenangan dan closing atas selesainya PMM 3 ini dan teman sekamar kita 3 orang. Sebenarnya oh ya, by the way kita tuh sebenarnya berlima, guys. Tapi yang original kita aja. Iya. Yang original kita aja. Yang 2 nih gaib. Gaib Banget gitu. Gaib banget. Ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Jadi yang satu itu bestinya Mbak Filipi, Iya. namanya Kayla. Terus yang satunya lagi tuh Mbak Nabila Jambi. Itu bestinya Sinatol. Tapi Mbak Nabila Jambi kadang datang kadang enggak, guys. Ya, dia kalau datang kalau ada perlunya aja sebenarnya. Itu. Kalau si Kayla ya sudahlah, pas Merusuh. pas dia gabut, pas dia mencari Natol itu, karena kayak belahan pikiran ya, bukan belahan jiwa anjir. Karena Belahan pikirannya dia tuh Mbak semodel juga. Natalia. Ya, mereka semodel kayak gitu. ya sikit-sikit nata. Oke, mungkin last question, pesen kalian deh untuk masing-masing dari kita. Anjay. Pesanku Titip pesan buat di masa depan mungkin, atau sebelum kita ketemu mungkin kalau ada waktu yang bisa. pesanku ke Natalia, semoga wis kau itu terkabul. Anjay. Dan aku juga berpesan rajin-rajin ke gereja ya Nat. Itulah dia kan tadi kan aku nanya guys. Kalian tengok Nata ngapain? Oke. Terus Tadi aku nanya kenapa dia nanya Mas nanya kenapa murung, rupanya ada terjadi sesuatu karena tertampar dengan ayat firman, kayak dia lupa ayatnya dari mana, rupanya tentang apa jalan dan kebenaran. Rupanya itu sangat melekat dalam diriku karena ayat CD-ku itu dari Matius 6:33. Jadi kau harus kembali ke jalan yang benar, Nat. Aku harap itu terjadi. Itu sih. Anjay. Terus kalau Mas, pesanku apa sih? Apa yo? Semoga sih ini sih pesanku. Semoga tanggal 9 Januari 2024 itu betul-betul dipertemukan dengan tipe-tipe cowokmu yang kau kriteriai, terutama yang paling seiman. Karena sampai saat ini dia mengakui di Bali tuh yang Hindu itu nggak ada yang kayak tipe dia, kayak jamet semua. Aku harap
besok tanggal 9 itu harus dipertemukan. Tentara guys. Semoga amin. Per tanggal 9 Per tanggal 9. Jadi dia gitu Besok ya. gitu nyampe Bali, tidur Besoknya. dia, wah udah mulai hidup baru dia cari. Enggak lah, pokoknya harus itu. Semoga terwujud. Karena dia ngebet banget kayak macam laki-laki itu betul-betul harus kayak Hindu, intelektual, kerja keras. Semoga Brewok lah sebutkan. Oh iya brewok, amin. Harus brewok. Padahal brewok bisa dibuat. Apa kok? Mana? Mau kasih wak doyok dia? Anjir lah, wak doyok itu mahal guys. Apa wak Sumpah. doyok? Itulah jadi kayak krim penambah jenggot gitu loh. Tapi itu pun nggak permanen. Jadi kalau kalian berhenti pakai itu ya udah nggak tunggu lagi barang tuh. Nggak keren lagi ya. Apa? Nah, Pesan. ngapain dia ngelihat kita dulu bejir? Apa ya? Pesanku buat rumah. Apa? Iya, pesan-pesan. Lo kan gantian. Ya. Janganlah baru lihat barang dikit mau langsung di CO. Iya, di apa dulu? Seleksi dulu. Kalau nggak tahu bertanya. guys. Semuanya di CO. Terus ya semoga ya Yumas ya Apa semoganya? jadi diplomat. Diplomat itu jadi apa? Apa sih? Kau Itu mendoakan aku dihukum ya? Diplomat sebenarnya hukum internasional. Oh. Apa namanya? Hubungan internasional. Jadi diplomat tuh mewakili negara kita. Apa sih? Ilmu politik lah. Iya. Oh pokoknya diplomat. Oh. Betul-betul lah diplomat. Dia ini buat ada juga. partai. Ya, semoga buat partai. Oh iya mas, Namanya- semoga kau. Mas, semoga kau di tahun generasi kita presiden itu nggak apa-apa kalau mau agama apapun. Anjay, ini Dibebaskan. kebetulan kita lagi Pilpres 2024 Iya. ya guys. Dan nggak ada satu presiden dan calon wakil presiden yang agama Kristen, yang agama Hindu, nggak ada. Semoga generasi kita nanti udah gede itu dibebaskan semua mau agama apapun, dan aku harap Betul sih banget. mas jadi Aduh, presiden. Amin. Ya nggak harus presiden lah, minimal masuk kabinet ya guys. Iya anjay. betul, biar dia bisa mencetuskan ide-ide yang kayak nggak cocok. Ya anjay. Geser. Semoga Indonesia makin maju. Anjay. Buat Pilipin. Apa ya pilih? Sulit kali cak mukanya. Anjir lah. Apa cuy untuk Filipoy? Cepat-cepat lah kau lulus ya. Iya, karena dia emang paling tua cuy. Amin. Amin. Cepat lulus. Semoga cepat kita cari dapat kerja. Sebutin banget pegawai pajak. Iya. Mas Pegawai pajak. JP. Lihatlah kami ini. Sulit. Aku gak tahu cowok kenapa di sini Nata. Terus apa ya? Gak ada loh. Aku itulah. Oke, aku. Kau udah? Belum. Udah lah pertama. Aku udah ya pernah. Oke, aku. Gak bisa aku berkata. Untuk siapa ya dulu ya? Untuk Pilipil lah dulu. Tadi udah Nata pertama, aku si Pilipil dulu. Ya, untuk Pilipil sih atas semua cerita-ceritanya anjay. Sebenarnya kita rata-rata problemnya persoalan cowok ya guys. Jadi kayak udah pasti satu yang kutitipin tuh masalah calon suami. Pokoknya biar yang baik-baik banget, yang bener-bener apa ya dikodratkan oleh Tuhan anjay. Kita nggak bisa nuntut kan sesuai dengan kriteria, tapi yang jalan terbaik dari Tuhan lah intinya gitu. Apalagi dia nih paling rohani banget guys. Meskipun kita nih dua Tuhan kan di sini. Nah aku udah kayak ya udahlah. Nata apalagi ya udahlah. Tapi dia tuh kayak yang paling, jadi kayak sebenarnya salah satu wishku ya kau harusnya dapat yang setara sama kau terutama soal iman sih. Itu sih. Jadi kayak biar nggak mubazir, dia tuh benar-benar kuat iman banget guys. Itu jangan sampai dapat yang nggak kuat iman gitu kan kayak kasihan gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus yang udah pasti ya aku pingin banget dia tuh masuk di
kantor pajak Bali lah atau Denpasar lah, biar bisa dia di Bali coy itu. Nah kalau Natalia lebih cocok di imigrasi sih sebenarnya, biar dia ketemu sama bule-bule itu loh guys gitu. Di kantor imigrasi aja kan, itu juga ngatur soal pajak masuk gitu kan, jadi kayak ya mungkin Natalia nanti di imigrasi Kute kayak gitu, di Sanur, nah jadi yang satu di pajak satu di imigran kayak gitu. Jadi Wistia kami tuh harus kembali guys. Emang ada tak? Gak apa-apa. Tuhan aminkan aja. Amin. Itu terus kalau apa lagi ya kalau untuk Filipina ya mungkin nggak tahu ya, karena aku nggak pernah ketemu sama emak bapaknya di Medan, tapi aku jujur cukup kepo dengan Medan ya, apalagi Dark City itu aku pingin tahu sedikit enggaknya soal sektor-sektor yang dark itu gitu. Jadi ya semoga si Filipi bisa menjembatani aku untuk datang ke Medan dengan semua kerjaannya, rezekinya gitu. Itu terus apa lagi ya untuk Filipoy ya intinya itu aja lah dulu. Untuk Nata kalau untuk Nata ya jujur aja ya, menurutku dia keren banget sih guys, kayak udah bisa endorse kayak gitu-gitu. Iya, udah bisa ngedit. Iya udah bisa ngedit. Itu effortnya tuh. Wah. Meskipun kadang dia tidurkan dulu videonya baru dia ngedit. Itu kebiasaan itu aku kebiasaan. lupain. Dia tidur dulu guys ngedit Sampai TikToknya itu terus. Ya. Benar. Jadi si Nata tuh nih spill ulang ya kebiasaannya dia. Kalau nggak Filipi aku yang matikan. Iya. Jadi dia tuh benar-benar sampai masih hidup cuk. Kadang aku kaget kan, kenapa ada bunyi goyang dumang sampai jam 2 pagi. Aku kira siapa cuk. Ternyata TikTok dia anjir Dia udah hidup. tidur. Tapi dia udah tidur sampai jam gitulah pokoknya sampai berjam-jam gitu. Akhirnya kadang Filipi sampai turun dari kasur yang mulia nih. Mulia di atas. Sampai turun cuman buat ngeklik matikan itu doang. itu kasihan Aku sih nggak guys. tahu ya. Itu sih kalau dari Natalia. Ya intinya aku berharap biar Natalia bisa kerja di kantor imigran kayak yang tadi gue bilang. Anjay. Terus yang satu lagi sih, ini karena kebetulan problemmu juga terjadi di hari kemarin gitu. Ketawa kau. Kalau bisa dapat yang seiman, yang bisa menunjukkan jalan Tuhan ke kau kayak gitu. Ya aku tidak menspesifikkan siapa orangnya ya, tapi kalau udah Tuhan memberikan jalannya si A, si B, si C ya udah. Itulah orangnya kayak gitu. Itu sih paling kalau untuk cowok ya. Terus kayak apa lagi ya? Oh ya. Baik-baik tuh ngomong sama mamamu. Jangan bohong-bohong. By the way tadi itu dia nelpon mama semalam. Oh ya, kemarin dia nelpon mamanya. Mama aku yang nelpon. Dia nggak pernah nelpon. Dia nggak pernah nelpon orang tuanya guys. Itu culture shock sih menurut gua ya. Sebagai anak rantau dia nggak pernah kangen sama keluarganya, kecuali emang duitnya lagi habis. Nah kangen lah dia tiba-tiba. Itu jadi kayak dia bilang kayak mama harus coba lapis kuku Surabaya. Berapa harganya? 40.000. Padahal aslinya 34. Dia ngomong 40.000. 34. Berapa korupnya itu? Nah itulah contohnya. Baik-baik kau sama mamamu, sama keluargamu. Jaga nama apa sih? Nama apa sih kalian? Nama baik. Enggak, di Batak tuh apa sih? Oh ya kalau bisa nikah sebatak lah kalian gitu. Kalau nggak sebatak pun ya udah masuk Batak aja. Kita mana Iya, ya? kita beli marga purba ya. Purba ya? Harus purba ya? Oke, amin purba. Purba ya. Oh purba. Itu gini kalian gak sih? TikTok kalian? Biar enggak. Biar cocok dengan si payung. Nggak ngerti aku guys, tapi ya kita aminkan lah ya. Serasi katanya. Itu Nah, sih gitu dan saja. dan ini sebenarnya untuk semuanya ya. Untuk semuanya sebagai penutup, aku harap ini bukan video vlog random kita yang terakhir. Iya. Entah 10, 20, 30 atau berapa puluh tahun lagi pun kita harus ketemu, harus buat video nggak jelas kayak gini lagi. Meskipun tempatnya bukan di sini, tapi at least 725 Asrama Putri Universitas Airlangga jadi bukti sejarah kita bertiga. Iya, Anjay. Itu. Ada closing selanjutnya. Kau Apa closing lagi? Iya, Udah, closing. mari kita tutup. Ya bener sejam, aja lah Nat. Sejam 20. Oke Filipina dulu closing baru dia. Biar dia pikirkan dulu kata-kata. Yuk Filip.
Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga yang nonton ini kalau ada yang mau ngambil apa contoh ya, kayak macam maksudnya kalau memang mau apa sih mengeksplor apa sih? Apa rupanya? Semoga setelah menonton ini kalau pengen memang apa itu maksudnya kayak macam kuliah exchange. Apa cuy, aku nggak ngerti. Tukaran. Pertukaran. Exchange apa loh Iya. bahasa Indonesia? Siapa tahu kalian mau bertukar kayak gini lah rasanya sebenarnya weh. Siapa tahu kalian termotivasi untuk merasakan asrama Unair ini. Ya itulah, baik-baiklah kalian. Apa ya? Semoga nggak ketemu Tomcat. Iya, semoga di generasi kalian yang nonton ini semakin bagus ya. Sebenarnya udah bagus tapi ada Bagus aja kok nih. ada aja minusnya, itu serangga. Terus semoga yang nonton ini terinspirasi, termotivasi untuk yang apa yang kami ucapkan, wish kami, target kami, goals kami itu semoga kalau ada yang termotivasi diambil, yang positifnya diambil, yang negatifnya itu ya udah gak usah diambil. Ambil juga lah. Tadi kan kita banyakkan negatifnya, enggak sih, enggak banyak negatifnya, cuma kayak omongan kayak gitu aja. Ambil lah. Udah itu aja. Oke, sekarang yang mulia si Payung. Apalah ya. A few moments later. Ketawanya dia cuy. Ini lagi satu kebiasaan Nata. Ketawanya guys. Kayak kunti. Dan ini fun fact ya, dia pernah disambung sama yang bukan manusia. Jangan Oh, ngomong iya. di sini. Oh, iya. Lanjut. Udah sih itu aja. Nggak baiknya ngomong aku. Intinya yang nonton jangan bosan ya, udah sejam tuh. Iya. Jangan bosan. Aku juga weh. bingung editnya ini pakai part atau gimana. Nggak Aku usah bingung, lah. kayaknya nggak diedit ini, males Iya. banget. Langsung Ini- aja kau ini udah upload original. sejam. Iya, ini original, no cut, no edit. Iya bener. Ntar Nggak, di semoga YouTube yang aja nonton- nggak sih? Iya, di Biar YouTube. kayak 2-3 tahun lagi masih bisa diakses aja. Iya, siapa tahu TikTok ditutup ya. Betul. Instagram soalnya ada batasan juga guys, nggak bisa 1 jam lebih gitu. Iya, cuma di YouTube doang. Sepertinya aku harus mengupload hari ini karena wifi nggak ada. Malam ini lah. Jam berapa nih Cok? Aduh aku belum packing. Mau packing lah kau Yuma. Jam 1. Nah, iya aku Oke, sejam guys, lagi weh. sekian video hari ini, sekian video terakhir Iya, di dadah. asrama Putri ini bersama mereka. Yang status kita saat ini masih menjadi mahasiswa PMM 3 Universitas Erlangga, dan besok kita udah pulang bertiga. Nggak besok harinya. Oh iya, ini Oh ya, udah- hari ini hari kita pulang ini aku bertiga. aku pulang jam 12.35 balik ke Bali. Kamu jam? Jam 11.35 pulang ke Medan. Jam 7 pagi. Pas. 7.05. Tuh, dan ini sebenarnya jam 4 itu si Nata udah harus berangkat. Jadi kita juga upaya biar nggak ketiduran. Iya, kami biar harus- biar bisa melihat Mbak Nata Iya, perpisahan aduh, ntar iya. gitu. Soalnya kan kalau kita berdua nih kebetulan satu sesi karena kita sama-sama siang, tapi Mbak Nata itu dini hari kayak gitu. Kasihan dia kesasar sendirian. Oke guys, Jadi itu aja. see you on top. See you, Dadah. sampai jumpa dengan versi kita bertiga yang lainnya di masa depan. Thank Siapa you tahu for kita watching. bisa buat vlog bareng suami kita, bareng anak-anak Sekarang kita bertiga, besok nggak tahu kita berberapa. Biasa kita nggak tahu berapa. Anjay. Yang pasti harus lebih dari 3. Amin. Astagfirullah. Amin kan lah. Aku Amin. nggak punya agama. Oh iya. Amin. Astagfirullah. Oke guys,